warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, yang pertama ada Asahira Hayaan, kemudian ada Nur Halimah Magdoan, kemudian saya sendiri Dwi Paramita Septiani, kemudian Nur Fasal Fakaubun dan Muzakir Fakaubun. SKL merupakan pengembangan lanjut dari sebuah proyek yang bernama Unirak yang dikerjakan oleh TCX, yaitu perusahaan perangkat lunak dari Swedia yang dimiliki oleh Michael Monty Widenius. Namun sayangnya Unirak ini masih kompatibel dengan database yang dinamis yang digunakan untuk sebuah website. Maka dari itu muncullah kerjasama antara Michael Monty Widenius mengembangkan Unirak, TCX dengan David Hughes mengembangkan MySQL yang bekerja sama dan bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem database yang baru. Dan pada tahun 1995 MySQL resmi dirilis sampai seperti yang kita kenal saat ini, dan mengembangkan MySQL saat ini berada dalam naungan Oralike. 1. PHP MyAdmin. PHP MyAdmin adalah aplikasi web berbasis PHP yang memungkinkan Anda untuk mengelola basis data MySQL melalui antarmuka web. 2. MySQL Workbench. MySQL Workbench adalah alat visualisasi dan pengelolaan basis data resmi dari MySQL. 3. Persona Toolkit. Persona Toolkit adalah kumpulan alat baris perintah yang dikembangkan oleh Persona untuk membantu administrasi dan pemeliharaan basis data MySQL. 4. MySQL Enterprise Monitor. MySQL Enterprise Monitor adalah alat pemantauan dan manajemen kinerja yang dikembangkan oleh Oralike untuk basis data MySQL. 1. Buka aplikasi exam. 2. Start Apache di exam. 3. Start MySQL di exam. 4. Buka aplikasi CMD. 5. Dan ketikkan source code cd exam cd MySQL cd bin MySQL minur. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat database penjualan menggunakan bahasa pemrograman MySQL dalam aplikasi exam melalui CMD atau yang biasa disebut dengan command prompt. Nah, di sini sebelum kita memulai sebuah program, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu mengaktifkan database-nya. Gunanya yaitu untuk memulai sebuah program yang ingin kita lakukan. Dan caranya seperti yang teman-teman saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita memulai sebuah program, kita harus terlebih dahulu mengaktifkan database-nya. Caranya yaitu kita membuka aplikasi exam, yaitu di bawah pojok sebelah kiri. Di sebelah sini dan kita klik 2 kali. Setelah itu kita akan masuk pada tampilan aplikasinya. Dan setelah itu kita dianjurkan untuk mengaktifkan nama di bagian modul Apache. Kita klik Start di Apache dan juga MySQL. Nah, setelah teman-teman selesai mengklik Start pada nama modul yang teman-teman inginkan, teman-teman harus perhatikan bahwa nama yang teman-teman klik Start tadi harus berwarna hijau. Kenapa? Karena gunanya adalah agar program yang kita buat nanti dia tidak menghasilkan error, yang artinya nanti dia akan berjalan dengan lancar. Setelah selesai kita mengklik Apache dan MySQL dalam aplikasi exam, kita selanjutnya dianjurkan untuk membuka aplikasi CMD atau command prompt. Teman-teman bisa mencarinya dalam kolom pencarian search dan ketik namanya CMD atau CMD, maka secara otomatis akan langsung menampilkan aplikasinya. Teman-teman bisa buka dan boom, kita masuk ke dalam tampilan aplikasinya. Dan selanjutnya kita juga dianjurkan untuk mengetik beberapa source code
untuk mengaktifkan database tersebut. Setelah aplikasi exam dan juga Common Prompt yang telah kita masuki sekarang ini. Dan source code-nya adalah CD.2, kita enter, CD.2, lalu kita enter, dan di sini CD exam atau CD exam, kita enter, dan di sini CD MySQL, kita enter, dan di sini CD bin, kita enter, dan yang terakhir adalah MySQL minus root. Oke, dan kita enter, boom, maka hasilnya adalah welcome to MariaDB Monitor. Nah, setelah kita selesai mengaktifkan database-nya, kita selanjutnya akan membuat database-nya. Hanya saja teman-teman, saya terbiasa menggunakan aplikasi shell, dia semacam command prompt, hanya saja di dalam aplikasi exam. Sebenarnya aplikasi ini, aplikasi shell ini dia sama saja seperti CMD yang tadi, hanya saja saya sudah terbiasa menggunakan yang seperti ini. Jadi ya begitu. Kalau teman-teman mau mengikuti saya juga boleh, dan teman-teman menggunakan CMD yang tadi juga boleh, karena dia tidak memiliki perbedaan. Hanya saja ketika kita sudah masuk di aplikasi shell di dalam exam, kita harus mengetik source code-nya juga, hanya saja di bagian akhiran source code tadi, yaitu MySQL minus u root. Lalu kita enter, and boom, hasilnya seperti tadi, ya sama seperti tadi, yaitu welcome to the MariaDB Monitor. Nah, sekarang kita akan membuat database yang ingin kita buat. Gunanya agar kita akan memakai data dari database tersebut. Dan source code untuk membuat database tersebut adalah create database db_penjual yang diakhiri dengan titik koma. Nah, pastikan teman-teman ini hanya sebuah catatan saja ya. Setiap data yang teman-teman input atau teman-teman membuat data apapun ya, terserah, teman-teman harus pastikan mengakhiri data tersebut dengan titik koma. Gunanya agar data yang teman-teman buat itu, yang teman-teman inputkan tadi itu bisa terbaca dan ditampilkan. Jika seandainya teman-teman tidak menaruh titik koma yang seperti ini, maka hasil dari sebuah data inputan teman-teman itu bisa menghasilkan error. Jadi pastikan teman-teman harus pakai agar data itu bisa berjalan sesuai keinginan teman-teman. Nah, setelah teman-teman selesai membuat database-nya, lalu kita akan enter. Nah, maka secara otomatis database ini akan tersimpan di dalam sistem database atau server MySQL. Nah, dan kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa saja menampilkan database tersebut yang telah baru kita buat saja, yaitu dengan source code show data bases. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Boom. Nah, sudah muncul ya, yaitu db_penjual. Gunanya show data bases ini yaitu menampilkan database yang telah tersimpan atau yang baru kita buat, agar dia terdaftar dalam list database di bagian sini. Nah, setelah selesai kita membuat dan menampilkan database-nya, sekarang kita akan menggunakan database tersebut, yaitu dengan source code use db penjual. Kenapa kita menggunakan use db penjual? Ya karena kita membuat database penjualan, jadi harus menggunakan use db penjual. Nah, setelah selesai kita menggunakan
database-nya, kita harus membuat sebuah data dari database tersebut. Dan yang sekarang ingin saya lakukan adalah membuat tabel datanya, oke? Membuat tabel datanya yang berhubungan dengan database penjualan. Dan caranya adalah create tabel DB penjual. Karena kita membuat tabel, jadi kita harus mengakhiri dengan buka kurung. Gunanya kita akan memasukkan keperluan atau kebutuhan apa saja yang harus kita buat dalam melakukan sebuah penjualan. Dan di sini hal pertama yang saya butuhkan adalah nomor untuk daftar atau list pendaftaran yang akan saya buat. Nomor integer, yaitu sebuah angka dalam kurung 2 dengan banyak 2 digit, not null, yang artinya not null ini dia tidak boleh kosong, yang digantikan dengan variabel nomor. Oke, lalu kita enter. Setelah kita memasukkan nomor, kita juga harus memasukkan nama barang, yaitu barang apa saja yang akan kita jual. Kita tulis sini tipe datanya varchar. Gunanya karena ada banyak sekali karakter atau huruf di dalam barang yang ingin kita jual. Jadi kita taruhlah banyaknya kata di situ atau banyaknya byte di situ sebanyak 40. Terus not null, artinya yang tidak boleh kosong. Maka kita enter. Setelah kita memasukkan nama, kita masukkan juga merek barang, merek underscore barang. Nah, oh iya, kalau teman-teman sudah masuk ke bagian tabel database penjual, teman-teman kalau membuat sesuatu itu jangan spasi ya. Misalkan dia kayak ada kalimat yang mengutamakan dia terhubung tapi spasi, lebih baik teman-teman menggunakan underscore biar yang saya bilang dia tidak akan menghasilkan error begitu. Oke, setelah kita taruh merek barang, kita juga taruh varchar dengan 40 digit karakter, not null. Nah, setelah kita taruh merek barang, kita taruh lagi jenis barang. Jenis dari barang ini dia seperti apa? Varchar, kita taruh sama aja 40, not null. Teman-teman juga harus akhiri data teman-teman kalau sudah ditaruh dalam tabel ini harus diakhiri dengan koma supaya bisa terbaca juga. Setelah jenis barang, di sini terakhir kita akan menaruh primary case dengan nomor koma. Nah, gunanya primary key adalah kalau menurut definisinya, primary key merupakan pengidentifikasi unik untuk baris-baris dalam suatu tabel, sehingga tidak ada dua record dalam tabel yang mempunyai nilai yang sama. Atau singkatnya, primary key ini merupakan nilai yang unik, yang artinya nilai itu tidak bisa diduplikasi. Jadi perbedaannya dia harus menggunakan primary key untuk membedakan nilai itu tidak boleh sama dengan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke enter. Dan sini kita mengakhiri dengan tutup kurung, lalu dengan titik koma. Ingat, diakhiri sebuah data. Lalu kita enter. Hasilnya error. Kenapa bisa error? Sabar ya, ini ada salah. Create table DB penjual, nomor integernya juga udah ada. Dia salahnya di mana?
Coba kita ulang seperti tadi. Ini enter. 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 Kalau teman-teman mau munculkan seperti tadi, teman-teman bisa mengklik tanda panah, tombol tanda panah bawah dan tanda panah atas, maka dia akan menghasilkan teks seperti ini, teks yang sudah teman-teman tuliskan sebelumnya, sehingga teman-teman tidak perlu mengetiknya dari awal lagi. Mungkin salahnya adalah di bagian nomor, karena tidak boleh di koma ya. Oh, belum ya. Nah, ya kan, caranya di koma karena nomor itu integer, jadi tidak boleh memakai apapun. Sebenarnya tidak juga sih, atau mungkin gak tahu ya, mungkin salahnya di koma ini aja. Sorry. Nah, setelah kita selesai membuat tabel datanya, kita akan menampilkan tabel dari data yang kita buat, yaitu show list boom, dan dia sudah ditampilkannya itu db_ penjual. Dan selanjutnya kita akan melihat deskripsi dari tabel data yang kita buat, yaitu desk db_ penjual titik koma and boom. Nah, maka dia akan langsung terbaca sepertinya. Kita masukkan nomor, nama barang, merek barang, jenis barang dengan tipe integer, varchar, dan juga di sini nilainya kita kasih no semua, dan kayaknya adalah binary yang tadi, dan juga ada false banyak nol dan ekstranya kosong. Oke. Karena sudah ditampilkan deskripsi database penjualnya, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya insert info db_ penjual values. Nah, ini gunanya untuk memasukkan data atau menambah data yang ingin kita inputkan. Karena kita sudah membuat nomor, nama, merek, dan jenis barang, kita akan membuat pendaftaran atau list barang-barang yang ingin kita jual. Contohnya di sini, setelah mengetik source code-nya, kita mengetik buka kurung, dan di sini kita tulis nomornya, masih nomor 1. Ingat ya teman-teman, integer dia tidak boleh ditandai dengan tanda petik. Kalau teman-teman seandainya menaruh tanda petik di bagian integer di nomor ini, maka hasilnya akan error. Jadi teman-teman lepasin aja, kecuali varchar, baru teman-teman bisa menaruh tanda petik. Nah, setelah nomor 1, kita tulis nama barang yang ingin kita jual. Contohnya laptop deh, laptop. Kita koma, lanjut dengan merek barang. Contohnya merek laptop ini Advan gitu ya, merek Advan. Kita koma, dan jenis barang itu merupakan barang elektronik. Oke, tunggu. Di sini kita besarin huruf A-nya. Kita tutup kurung. Lalu kita titik koma dan boom. Sudah ada 1, dan kita buat lagi. Kita buat 5 ya datanya. Insert input
DB penjual values, karena kita sebut data nomor 1 jadi kita nomor 2. Setelah laptop, apalagi yang ingin kita jual? Nama barang apa yang kita jual? Mungkin handphone kali ya, handphone HP ya teman-teman. Kita koma. Nah, merek HP-nya itu adalah Vivo Y20. Kita koma. Dan jenis barang ini merupakan barang elektronik. Kita tutup kurung, titik koma, dan jadi kita masukkan lagi satu datanya, insert into DB underscore menjual values. Oke, sekarang nomor 3 kita jual apa lagi ya? Headset. Ini ya cara penulisannya kalau nggak salah ya. Merek headsetnya adalah Vantage. Scar EC20. Nah, dan jenis barang itu merupakan elektronik juga. Tutup kurung, titik koma, and entah jadi. Dan yang keempat, insert into DB penjual values. No. Values. Nah, sekarang barang keempat dengan nama penjual laptop, handphone, headset, kamera. Koma dengan merek barang Canon aja ya, Canon. Tentunya jenis barangnya adalah elektronik. Nice. Nah, tutup kurung dan titik koma, kita enter. Nice. Dan terakhir, insert into DB penjual values. Barang kelima, apa ya? Printer kali ya, printer aja deh. Printer dengan nama printer dengan merek barang apa? Biasanya apa ya? Oh, Epson kali ya, Epson dengan jenis barang elektronik. Oke, tutup kurung, diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Dan sudah terbaca. Jadi kita akan membuat 5 data, yaitu laptop, handphone, headset, kamera, dan printer. Dan cara menampilkan data yang telah kita buat ini adalah select bintang from DB
underscore penjual dan di koma album. Dia akan muncul nama-nama barang yang akan kita jual dan yang tadi kita inputkan. Dan sekarang di sini saya ingin mengubah salah satu data tersebut. Contohnya yang ingin saya ubah di sini, anggaplah data yang saya buat di sini tuh ada yang salah. Jadi saya ingin mengganti data tersebut dengan nama yang lain agar terlihat bagus. Oke, caranya yaitu kita update DB penjual, set contohlah di sini yang ingin saya ganti itu mungkin merek barang, tapi merek barang dari headset ini mungkin ya, jadi set merek underscore barang, kita pakai sama dengan kalau kita pengen ganti, mungkin kita ganti ke Vivo lagi deh, karena HP-nya Vivo juga kan. Vivo where dimana keterangan merek barang ini berada di nomor 3, diakhiri dengan titik koma, lalu kita enter. Oke, dia sudah jadi ya, kita berhasil mengubah merek barang yang ingin kita ubah. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa ngetik source code yang tadi. Ini ya, select bintang from DB penjual lalu di enter. Nah, maka sudah terganti merek barang dari headset yang ingin kita ubah dari Vantage Scar EG20 menjadi Vivo. Nah, setelah kita selesai mengupdate atau mengubah data yang ingin kita ubah, selanjutnya kita akan menghapus salah satu data yang ingin kita hapus dari 5 data yang telah kita buat. Nah, contohnya yang ingin saya hapus adalah tunggu, kita ketik dulu source code-nya, delete from DB underscore penjual where dimana barang ini yang saya hapus itu contohnya kita hapus printer aja kali ya, yaitu di nomor 5. Kita akhiri dengan titik koma dan boom, dia jadi. Coba kita munculkan lagi kayak tadi, enter, dan lihat printernya sudah terhapus ya. Dan yang terakhir, setelah kita update dan juga hapus, kita akan mencari barang yang ingin kita cari. Contohnya yang ingin saya cari, misalkan teman-teman ada buat data, semisalnya dia ada 100 lah, kan capek aku cari satu-satu. Jadi kalau teman-teman langsung ingin mencarinya secara spesifik, teman-teman bisa mengetik source code yang namanya select bintang from DB penjual where mungkin yang ingin teman-teman cari, seandainya data itu banyak, sekira 100 lebih, mungkin nama barangnya kita cari contohnya handphone kali ya, where nama barang, karena kita ingin cari handphone maka dia termasuk di bagian nama barang. Jadi where nama barang, like
like, tanda petik, handphone. Nah, kita akhiri dengan titik koma. Kalau kita enter, dan boom, dia langsung akan muncul data yang ingin kita cari. Seandainya dari sekiranya banyak data yang teman-teman cari tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya terkait untuk membuat database penjualan yang diubah dengan update, yang dihapus dengan delete, dan mencarinya dengan like. Oke, mungkin itu saja. Saya akan berikan materi selanjutnya kepada teman saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.